Tahun 2022, dengan semangat akselerasi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menunjukkan sejumlah capaian kinerja dalam upaya meningkatkan kontribusi pada penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya, sekaligus mendukung 3 dari 5 arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru, yaitu penambahan luas kawasan konservasi laut, pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan sampah plastik di laut. Komitmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk menjaga ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia diwujudkan melalui sejumlah capaian, di antaranya luas kawasan konservasi mencapai 28,9 juta hektar. Pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan seluas 13,8 juta hektar. Pengelolaan berkelanjutan 16 jenis ikan. Penyusunan materi teknis rencana zonasi untuk 34 kawasan. Pelaksanaan Bulan Cinta Laut serentak di 14 lokasi dengan total sampah plastik yang terkumpul oleh nelayan sebesar 88,51 ton. Fasilitasi penerbitan 55 sertifikat hak atas tanah pulau-pulau kecil terluar sampai dengan tahun 2022. Fasilitasi penerbitan 20 peraturan bupati atau peraturan wali kota terkait penetapan dan perlindungan masyarakat hukum adat sampai dengan tahun 2022. Edukasi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim melalui sosialisasi dan sekolah pantai Indonesia. Pengelolaan ragam jasa kelautan untuk pengembangan ekonomi, diantaranya bangunan dan instalasi laut, biofarmakologi dan pemanfaatan air laut, reklamasi, dan fasilitasi pengelolaan sumber daya perairan. Pemberian bantuan pemerintah yang tersebar di 85 kabupaten 30 provinsi, diantaranya bantuan kompak, pengembangan usaha garam rakyat, sarana prasarana wisata bahari, sarana prasarana pemanfaatan benda muatan kapal tenggelam, sarana prasarana biofarmakologi, pembangunan dermaga apung, bantuan ekonomi produktif, pengembangan kawasan pesisir tangguh, penanaman mangrove, penanaman vegetasi pantai, pembangunan pusat restorasi dan pengembangan ekosistem pesisir, dan pengelolaan produk turunan mangrove. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut berhasil memungut penerimaan negara bukan pajak sebesar 385,17 miliar yang bersumber dari perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan jenis ikan, pemanfaatan kawasan konservasi, pemanfaatan pulau-pulau kecil, dan pemanfaatan jasa kelautan. Menjunjung tinggi integritas seluruh unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, sejumlah 8 UPT berhasil memperoleh predikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Bahkan 3 diantaranya berhasil memperoleh penghargaan nasional dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak, Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang, dan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru. Dalam menjalankan inovasi pelayanan publik, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut melalui UPT Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang berhasil memberikan kontribusi dalam ajang kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui program Bantuan Kompak untuk kelompok Laskar Pemuda Peduli Lingkungan LPPL Ampiang Parak, sehingga
Kementerian Kelautan dan Perikanan memperoleh penghargaan berupa 99 finalis top inovasi pelayanan publik tingkat nasional. Sebagai bentuk upaya kolaboratif, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, kementerian lembaga, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok masyarakat, serta terlibat aktif dalam kerjasama bilateral maupun multilateral. Pengelolaan ruang laut memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan pembangunan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru dengan menyiapkan regulasi dan kebijakan yang terintegrasi untuk yang pertama meningkatkan iklim investasi dan kesempatan berusaha di ruang laut. Yang kedua, bagaimana kita menjaga kesehatan laut serta menghindari terjadinya konflik pemanfaatan ruang laut dan sumber daya kelautan. Menyongsong tahun 2023, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut siap terus meningkatkan kinerja melalui berbagai upaya, diantaranya bagaimana kita berupaya untuk konservasi, baik pengelolaan kawasan konservasi maupun jenis ikan, neraca sumber daya laut, integrasi pengelolaan pesisir, dan other effective area-based conservation, penyusunan dokumen bencana sonasi, penanggulangan pencemaran, rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil terluar, mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim, serta fasilitasi masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal, penggaraman nasional, pengelolaan wisata bahari, benda muatan kapal tenggelam, biofarmakologi, reklamasi, bangunan dan instalasi laut, serta pelayanan perizinan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang laut, jenis ikan, pulau-pulau kecil, dan jasa kelautan. Dengan menerapkan nilai berakhlak, orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta budaya anti korupsi, kami siap memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Dengan semangat baru, Thrive berkembang pesat. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut siap mengawal ekologi laut untuk ekonomi biru.